Kemudian scene berpindah di sarang lebah karet. Di pintu masuk ada Mang Feng. Ia ditemani Ngengat Yue dan Wue. Mang Feng saat ini mau mengobati penyakit ibu ratu lebah karet. Menurut informasi, ratu lebah karet tidak mengalami penyakit, melainkan ia tertusuk benda tajam yang tidak mau keluar dari tubuhnya. Jadinya benda itu terus menancap di dalam tubuh ibu lebah karet. Benda tajamnya kecil jadinya susah untuk dicabut, kecuali Mang Feng mengobatinya dengan teknik operasi lokal. Pengawal yang bersama Mang Feng sudah menunggu kedatangan Mang Feng, tapi ia bingung, kenapa Mang Feng mengajak Ngengat? Apa Ngengat itu mau dijadikan obat bagi ratu lebah karet? Buset, ya bukanlah. Dia adalah asistenku. Dia akan membantuku untuk mengoperasi ibu ratu lebah karet. Operasi? Apaan itu operasi? Tanya para pengawal lebah karet kebingungan. Mang Feng pun menjelaskan, kalau teknik pengobatan operasi adalah dengan cara membuka jaringan kulit yang menanam duri kecil. Kemudian diambil duri itu, setelah itu, langsung dijahit kembali pembukaan jaringan yang telah dibuka. Sudah deh sembuh ibu ratu lebah karet. Buset, para lebah karet langsung bermuka suram. Mereka marah, soalnya Mang Feng mau membuka jaringan kulit ibu ratu. Itu artinya Mang Feng akan melukai ibu ratu. Kau pikir ibu ratu adalah boneka yang bisa kau bongkar-bongkar, hah? Kau pikir ibu ratu lebah adalah mainan? Ucap pengawal lebah karet marah. Dan akhirnya, lebah Mang Feng ditendang keluar. Ia dilarang keras mengobati ibu ratu lebah karet dengan metode operasi. Haram hukumnya. Waduh, Mang Feng jadi terjatuh karena ditendang pengawal lebah karet. Apes bener. Beginilah nasib jika sesuatu yang baru belum bisa diterima dengan baik. Apa kau baik-baik saja, Man Feng? Apa ada yang terluka? Tanya Ngengat Yue. Aman-aman saja kok. Aku baik-baik saja. Aku cuma bingung harus ngapain lagi setelah ini. Mana waktunya kurang 3 minggu lagi. Puyeng dah kalau gini. Pengawal lebah karet yang masih ada di situ dengan tegas menyatakan kalau pengobatan Mang Feng sangat berbahaya. Mereka tidak mengizinkan Mang Feng melakukan tindakan operasi. Silahkan pergi. Dan jangan bahas masalah ini lagi. Untungnya kau adalah lebah jantan dari keluarga lebah kuning. Kita ini saudara dekat. Bagaimana kau bisa mengatakan kau mau melukai ibu ratu lebah karet? Kau keterlaluan, Mang Feng. Sekarang juga pergilah. Jangan kesini lagi. Teriak pengawal lebah karet. Melihat ada keributan, putri lebah Vivi yang sedang jogging jadi merasa terganggu, ia pun menghampiri dua pengawal yang sedang bersama Mang Feng. Tapi kenapa Mang Fengnya malah terbang? Mau kemana Mang Feng? Tanya putri lebah Vivi. Kalian berdua sedang apa? Kenapa kalian teriak-teriak? Apa Mang Feng berbuat salah kepada kalian? Tanya putri lebah Vivi. Si pengawal pun menjelaskan, kalau Mang Feng datang ke sini untuk melakukan operasi. Itu adalah teknik pengobatan dengan cara melukai ibu ratu lebah karet, setelah itu dijahit kembali lukanya. Akun merasa itu tindakan yang sangat tidak terhormat. Jadinya kami berdua mengusirnya, soalnya itu berbahaya jika dilakukan kepada ibu ratu lebah karet. Mendengar kata operasi Putri Vivi kaget. Di dunia ini ada operasi? Wah, ternyata. Lebah Putri Vivi ternyata adalah Putri Vivi dari kerajaan Majapahit luar angkasa. Ia kondisinya sama seperti Mang Feng. Bisa bertukar tubuh antara tubuh lebah dan tubuh manusia. Dan sekarang mendengar Mang Feng bisa menggunakan operasi, ia langsung memerintahkan pengawal lebah karet untuk segera menyusul Mang Feng. Panggil Mang Feng kembali. Mang Feng yang sedang terbang pun tidak menyangka dirinya bakal diusir. Padahal ia sudah menerangkan secara eksplisit. Masih saja tidak diterima, para lebah karet memang pintar. Tapi kalau begini nasib ratu lebah karet akan sirna. Ia akan digantikan dengan ras serangga lainnya yang akan menggantikan posisinya sebagai raja serangga. Apa kalian memiliki ide untuk masalah ini? Aku sudah buntu soalnya. Jangan tanya saya, bos. Saya cuma asisten. Jawab Ngengat Yue. Kemudian ada Putri Vivi datang. Ia memanggil-manggil Mang Feng. Ia memohon kepada Mang Feng untuk mengobati ibu ratu lebah karet. Dengan teknik pengobatan Mang Feng, ia yakin ibu ratu lebah karet bisa diobati. Tapi Raja Mang Feng, apa engkau pernah melakukan operasi kepada serangga lain? Iya, sebelum ke sini, aku melakukan beberapa operasi kepada pasukan seranggaku yang mengalami luka yang sama. Bukan beberapa sih, tapi ratusan. Wah, kalau begitu cepat lakukan operasi kepada ibu ratu lebah karet. Aku mohon, cepat lakukan.
Aku tidak mau Ibu Ratu Lebah Karet mengalami hal buruk karena keterlambatan penanganan. Kemudian di depan sarang lebah karet, banyak sekali terdapat lebah karet ksatria. Mereka menghadang datangnya Mang Feng yang dibawa oleh Putri Lebah Karet. Maaf Putri Vivi, tapi kami tidak bisa membiarkan Mang Feng melukai Ibu Ratu Lebah Karet. Kami tidak bisa membiarkan itu Putri Vivi. Dan kami semua berkumpul di sini untuk menghentikan Anda. Walaupun Anda kuat, tapi dengan kekuatan semua lebah ksatria, Anda tidak akan bisa melawati kami Putri Vivi. Aku tidak akan melawan saudari-saudariku. Aku di sini untuk mengobati Ibu Ratu Lebah Karet. Apa kalian ada yang bisa mengobati Ibu Ratu Lebah Karet? Jika ada, maka Ibu Ratu tidak akan mengalami kesakitan seperti ini. Apa kalian dengar? Teriak Vivi. Wah, mendengar ucapan Vivi para ksatria jadi bingung. Mereka merasa selama ini tidak ada satupun lebah atau diri mereka sendiri yang dapat mengobati Ibu Ratu Lebah Karet. Dan hanya Mang Feng yang menawarkan diri untuk mengobati Ibu Ratu Lebah Karet. Jika yang diucapannya benar, maka Ibu Ratu Lebah Karet akan selamat. Karena tidak punya pilihan lain, jadinya para ksatria Lebah Karet mempersilahkan Mang Feng dan asistennya untuk memasuki ruangan Ibu Ratu Lebah Karet. Putri Vivi mengucapkan terima kasih kepada para saudarinya. Ia berjanji, dengan pengobatan yang dilakukan Mang Feng, Ibu Ratu Lebah Karet akan beraktivitas kembali dan menjadi satu bagi ras lebah karet. Kemudian kita langsung masuk ke ruangan pasien. Saat ini Ibu Ratu Lebah Karet sedang pingsan. Sudah 3 hari beliau belum sadarkan diri. Waduh gaswat, semoga belum terlambat. Mang Feng takut kalau duri-duri kecil itu memasuki area jantung, bisa tambah repot nantinya. Karena sudah gaswat darurat, Mang Feng pun langsung menyiapkan peralatan untuk operasi. Ngengat Yue dan Wei disuruh bersiap, karena pekerjaan mereka akan dimulai. Mang Feng pun langsung mengaktifkan skill Space Changers. Skill mengcopy kemampuan bawahan, dan yang ia copy adalah kemampuan ngengat Yue. Untuk anestesi, Mang Feng menggunakan sengatannya. Ini berfungsi untuk efek paralyze, supaya pasien tidak bergerak dan tidak merasakan proses operasi. Kemudian Mang Feng menggunakan mata X-ray. Skill ngengat Yue sangat hebat, ia bisa melihat benda tembus pandang. Dan Mang Feng langsung melihat ada 3 duri yang masuk ke dalam. Dan untungnya, ketiga duri itu belum memasuki area jantung, cuma berjarak 3 cm dari posisi jantung, bahaya kalau terus masuk. Mang Feng pun melakukan proses operasi, dan ngengat Yue langsung waspada, ia siap siaga membantu Mang Feng. Duri-duri yang menancap pun sudah berhasil diambil, ketiganya sudah berhasil dilepas. Mantap. Sekarang tinggal mengcopy skill ngengat Wei, yaitu menjahit. Mang Feng langsung menjahit proses operasi yang sebelumnya dilakukan. Ngengat Weu senang sekali karena Mang Feng menggunakan skill menjahit miliknya. Semuanya pun beres. Duri telah diambil, luka telah jahit. Proses operasi berjalan sempurna. Mantap. Terima kasih kalian berdua. Kalian memang asisten yang hebat. Ucap Mang Feng. Kemudian untuk mempercepat penyembuhan, Mang Feng membawakan sup Tianxi yang dibuat oleh kakek naga kura-kura. Mang Feng mengambilnya sedikit, tapi mungkin dengan sedikit sup Tianxi ini, Ibu Ratu bisa cepat sembuh. Sup Tianxi langsung diberikan kepada Ibu Ratu Lebah Karet. Dan Mang Feng memberikannya di area luka proses operasi. Dan semuanya pun beres. Mang Feng pamitan pulang sama Putri Vivi. Proses operasi berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti. Semua duri yang menancap ke dalam tubuh Ibu Ratu sudah diambil. Jadi sudah tidak ada kendala lagi, tinggal menunggu kesembuhan luka habis proses operasi. Terima kasih Mang Feng, mau Lebah Karet sangat berterima kasih kepadamu. Aku juga berterima kasih kepadamu, soalnya kau yang membantuku meyakinkan para ksatria Lebah Karet. Kau memang hebat Putri Vivi, karena urusannya sudah beres. Mang Feng dan 2 asistennya langsung OTW pulang. Mereka akan kembali ke Danau Zenka. Putri Vivi di sini merasa Mang Feng adalah lebah yang modern. Ia menguasai teknik operasi. Apa lebah Mang Feng bukan lebah ya? Aneh sekali. Mang juga berpikir hal yang sama. Untuk pertama kalinya ada lebah yang memahami proses operasi, dan itu Putri Lebah Vivi. Apa dia juga seperti aku ya? Manusia yang memiliki avatar lebah. Ucap Mang Feng dalam hati. Beberapa jam kemudian Putri Vivi dikabari kalau Ibu Ratu Lebah Karet sudah sadarkan diri. Ia mencari Putri Vivi. Putri Vivi pun berlari menuju kamar Ibu Ratu Lebah Karet. Ia senang sekali. Akhirnya Ibu Ratu Lebah Karet baikan. Dan benar,
Itu Ibu Ratu Lebah Karet sudah siuman. Vivi senang sekali melihat keadaan Ibu Ratu Lebah Karet. Putri Vivi pun memeluk Ibu Ratu Lebah Karet dengan senang. Ia bahagia sekali bisa melihat Ibu Ratu kembali sehat. Aku bersyukur Ibu bisa sembuh. Aku sangat bahagia melihat Ibu baik-baik saja, ucap Vivi sambil nangis.